Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafahati ya madati ya karamati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fil idah, bab tentang janji. Wabila qala sana Muhammad bin Uthanna qala sana Abu Amir qala sana Ibrahim bin Tahman an Ali bin Abdul A'la an Abi Nu'man an Abi Waqqas an Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wa'ada ar-rajulu, apabila telah berjanji oleh seseorang akhahu akan saudaranya seseorang, min niyatihi, dan dari niatnya seseorang, ayyafiya, bahwa memenuhi janji seseorang lahu untuknya saudara, falam yafi, maka lalu belum terpenuhi janjinya seseorang, walam yaji, lalu belum memenuhi ia seorang, lalu belum memenuhi ia seseorang, walam yaji, dan tidak datang, lil mi'at, bagi tempat janji, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa atasnya seseorang. Tidak ada dosa karena ada niat memenuhi janji, tidak terpenuhi karena uzur. Terus Bihi qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibnu Faris an-Naisaburi qala haddatsana Muhammad ibnu Sinan qala haddatsana Ibrahim ibnu Tahman an Budailin an Abdul Karim an Abdillah ibni Syaqiqin an Nabi an Sayyidina Abdullah ibni Abil Hamsa radhiyallahu ta'ala anhu qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bai'in qabla an yub'atha wa baqiyat lahu baqiyatun. Kenapa pun?
وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبي سيدنا عبد الله بن أبي الحمصاء رضي الله تعالى عنه قال berkata ya Sayyidina Abdullah bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bai'in, aku menjual kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu penjualan. Qabla ayyubata wa baqiyat lahu baqiyah, sebelum bahwa diutus akan ia Nabi, dikirim akan ia Nabi, dan tersisalah baginya Nabi oleh yang tersisa. Fawa'adtuhu an atiyatun biha fi makanihi, maka aku berjanji kepadanya Nabi bahwa aku datangi akannya Nabi dengannya yang sisa pada tempatnya Nabi. Pada situ lalu aku lupa. Thumma dzakartu ba'da thalathin faji'tu, kemudian aku ingat setelah 3 hari, lalu aku datangi. Faidha huwa fi makani, maka ternyata dianya Nabi itu di tempatnya Nabi. Faqala, lalu bersabda ya Nabi, ya fatan, wahai anak muda, laqad syaqqta alayya, demi sungguh engkau telah memberatkan akan aku, sungguh engkau telah memberatkan terhadapku. Ana hauna mundu salatin antaziruka, bermula saya di sini sejak 3 hari, aku menunggu kamu. Nah, ini bagaimana baginda Rasul, beliau menepati janji beliau tunggu hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga baru orang itu datang. Itu disebut dengan ida. Bagaimana Rasul menunjukkan menepati sebuah janji. Janji itu bukan hanya sekedar pemanis mulut. Kalau kita tidak merasa yakin akan melakukan sesuatu, tidak usah berjanji. Nah, babun fil mutasyabbi'i bima lam yuqta, bab tentang berpura-pura puas dengan sesuatu yang tidak diberikan akan ia. Wabihi qala hadatsana Sulaiman ibn Harbin qala hadatsana Hamad ibn Zaid an Hisham ibn Urwah an Fatimah bintil Mundir an Sayyidatina Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anha anna imra'atan qalat, sesungguhnya seorang wanita berkata, iya wanita, ya Rasulullah, innali jaratan, sesungguhnya bagiku itu ada tetangga, takni duratan, madunya. Hal alayya junahun, apakah di atasku itu ada dosa? In tashabba'tu laha bima lam yu'ti zawji, jika aku berpura-pura puas baginya madu dengan sesuatu yang tidak diberikan aku oleh suamiku. Qala, tidak memberikan oleh, dan tidak dengan sesuatu yang tidak memberikan oleh suamiku. Qala, bersabda ya Nabi, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubai zuri, bermula orang-orang yang berpura-pura puas dengan sesuatu yang tidak diberikan akan dia, itu seperti orang yang memakai 2 pakaian palsu. nah, sudah jelas persaingan antara madu dan madu. Dia akan menunjukkan bahasanya dialah yang paling dicintai oleh suami mereka. Akhirnya boleh enggak saya menunjukkan sesuatu kepada madu saya seperti diberikan oleh suami sesuatu yang lebih dari dia. Aku beli pakaian baru sendiri, aku pakai bagus, suami baru berikan. Aku beli cincin sendiri lalu aku pakai, saya katakan ini pemberian suamiku tercinta. Sementara dia tidak diberikan oleh suaminya, dia tidak diberikan oleh suami kami, dia tidak diberikan oleh suami kami. Akhirnya timbullah kekacauan antara dua belah pihak. Ini hukumnya haram. Nah, ketika seorang suami boleh berbohong untuk menamaikan mereka, tapi mereka tidak boleh berbohong untuk menimbulkan kekacauan sesama mereka. Nah, babu maja'a fil mizah, sesuatu yang datang ia tentang bercanda. Wabihi qala hadatsana Wahbu ibnu Baqiyah qala akhbarana Khalid an Humaydin an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang laki-laki itu mendatang ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata ia laki-laki, ya Rasulullah, ihmilni,
bawakan olehmu akan aku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawakan olehmu akan aku, berarti ketika orang pulang ke kampung tak bilang bawain saya durian. pikulkan. Pikulkan artinya, pikulkan itu tolong naikkan barang ini ke pundak saya, itu pikulkan. Bawa olehmu, Bawa olehmu akan aku. Lalu maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hamiluka ala waladi naqah, sesungguhnya kami itu akan membawamu di atas anak unta. Qala, berkata ia laki-laki, wa ma asna'u bi waladin naqah, apa yang akan aku perbuat dengan anak unta? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibla ila nuh, dan apakah melahirkan akan hal apabila ada ilah, maknanya tidaklah melahirkan akan unta kecuali oleh unta betina. Nah, ya Rasulullah ikut satu, kasih kasar kendaraan, kata Nabi, nanti saya kamu bawa ke anak unta. Kebayang oleh sahabat itu, anak unta nggak bisa ditunggangi. Beliau katakan, bagaimana saya mau perlakukan anak unta? Bagaimana saya naik di punggung anak unta? Nabi katakan, semua unta itu pasti anak. Tidak adalah unta kecuali dilahirkan oleh induknya. Berarti anak unta 3 tahun yang lalu. Bukan anak unta sekarang, anak unta 3 tahun yang lalu. Orang tua antum apakah anak orang? Nah, orang tua saya anak-anak. Saya punya orang tua anak. Saya punya orang tua anak-anak. Anak-anak masa bisa punya anak katamu? Anak-anak 40 tahun yang lalu. Nah, itu maksudnya, itu bercandanya Nabi. Nah, jadi yang terlalu serius. Boleh bercanda tapi harus jujur. Jika datang ke rumah saya, itu saya kasih beras rebus. Ya, hadis. Bihi qala hadatsana Yahya ibnu Ma'in qala hadatsana Hajjaj ibnu Muhammad qala hadatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an Abi Ishaq an Aizar ibni Hurayth an Nu'man ibni Bashir qala, berkata ia Sayyidina Nu'man, istadzana Abu Bakr rahmatullah alaih, telah minta izin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala rahmatullah alaih ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a sauta Aisyah aliyan, lalu mendengar ia Sayyidina Abu Bakar akan suara Sayyidatina Aisyah hal keadaan keras. Falamma dakhala tanawalaha liyal timha, maka tak kala masuk ia Sayyidina Abu Bakar, menginginkan ia Sayyidina Abu Bakar akannya Sayyidatina Aisyah, supaya bahawa menampar ia Sayyidina Abu Bakar akannya Sayyidatina Aisyah. Qala, dan berkata ya Sayyidina Abu Bakar, ala araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku melihat akan kamu mengangkat suaramu di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yahjizuhu, maka menjadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yahjizuhu, Yahjizu, menghalang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya Sayyidina Abu Bakar. Wa kharaja Abu Bakr mudhaban, lalu dan keluar oleh Sayyidina Abu Bakar hal keadaan marah. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaja Abu Bakr, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar oleh Sayyidina Abu Bakar, kaifa ra'aitini an qaztuki minar rajul, bagaimana engkau melihat akan aku menyelamatkanmu dari seseorang tersebut. Qala, berkata Sayyidina Nu'man bin Bashir, maka kata Abu Bakr ayyaman, maka menetap oleh Sayyidina Abu Bakar beberapa hari.
Thumma sta'dana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta izin ia Sayyidina Abu Bakar di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahuma qad istalaha. Lalu menemukan ia Sayyidina Abu Bakar akan keduanya Nabi dan Sayyidatina Aisyah sungguh telah berdamai keduanya. Faqala lahuma adakhilani fi silmikuma. Berkata ia Sayyidina Abu Bakar bagi keduanya, adakhilani telah memasukkan oleh kalian berdua akan aku fi silmikuma pada perdamaian kalian berdua, kama adakhaltumani fi harbikuma, sebagaimana memasukkan oleh kalian berdua akan aku pada pertengkaran kalian berdua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad fa'alna, sungguh telah kami lakukan, sungguh telah kami lakukan. Di mana letak bercandanya Irfan? Judulnya kan bercanda, di mana bercanda di situ? Kaifa ra'aitani an qadtuki min ar-rajul. Kaifa ra'aitani an qadtuki min ar-rajul. Kenapa antum enggak tahu? Kenapa hadis itu tidak memberikan reaksi senyum? Kalau itu bercanda? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minta izin jumpa Nabi, dibukakan pintu. Pas masuk terdengar Sayyidah Aisyah suaranya lantang. Lalu Sayyidina Abu Bakar mau menghampiri anaknya, mau menamparnya. Nah, pilih mertua yang kayak gitu, berpihak kepada antum yang berpihak ke suami istri. Sayyidina Abu Bakar katakan, aku lihat kamu angkat suara melebihi suara Rasul. Pas Sayyidina Abu Bakar mau menampar, datang Nabi menghalang Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya keluarlah Sayyidina Abu Bakar dari rumah tersebut dalam keadaan marah, bukan marah ke Nabi, tapi kesal. Kenapa anaknya mengangkat suara pada Nabi, beliau tidak bisa mendidiknya karena sudah menjadi istri orang. Maka keluarlah Nabi SAW. Berkatalah Nabi SAW ketika Sayyidina Abu Bakar sudah sampai di luar, hai Aisyah, kamu enggak lihat saya bagaimana aku selamatkan kamu dari orang itu? Nah, dibilang orang itu pada bapaknya. Sana letak candaannya. Bagaimana engkau tidak melihat aku selamatkan kamu dari orang itu? Harusnya bilang dari bapakmu, tapi bilang orang itu. Bercandaan namanya. Akhirnya seberapa hari Sayyidina Abu Bakar diam saja, enggak datang-datang. Setelah beberapa hari baru masuk lagi. Pas ketemu mereka ada damai berdua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasul dan Sayyidatina Aisyah itu damai, adem aja. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar kepada mereka berdua, kalian persilahkan aku masuk di saat kalian berdamai, sebagaimana kamu sudah mempersilahkan aku masuk ketika kalian bertempur, berperang. Jadi perang antara suami istri itu bahagian daripada sunnatullah, kebiasaan. Nah, cuman menyikapinya harus sesuai dengan sunnah. Si bapak mertua nggak boleh berpihak ke anak, itu satu. Yang kedua, suami juga ketika bapak mertua tidak berpihak ke anaknya, suami juga jangan ngompor-ngompori bapak mertua. Suami harus melindungi istri. Nah, hari ini yang terjadi, bapak mertua melindungi anak, suami diserang. Apalagi dia orang Minang, tinggal di rumah istrinya. Mana nasibnya dia seorang diri di situ? Bapak mertua menyerang, ibu mertua menyerang, nenek mertua menyerang, istri menyerang, anak menyerang, kabur suaminya. Tidak ada pertahanan. Maka Nabi SAW bersabda, qad fa'alna. Itu menunjukkan sikap beliau sebagai menantu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sungguh kami buat. Nah, dia nggak bisa Nabi di sini posisinya sebagai menantu. Ketika Pak mertua bicara, walaupun beliau Nabi,
Bagaimana akhlak seorang menantu kepada empat mertua? Itu taat. Nabi tunjukkan, qad fa'alna, qad fa'alna. Siapa melakukan? Siapa melakukan? Nah, hadis. وبه قال حدثنا مؤمل ابن الفضل قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن عبد الله ابن علاء عن بصري ابن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف ابن مالك الأشجعي قال berkata Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendatangi akan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, bahwa fi kubbatin min adamin. Maka dan dianya Nabi itu di dalam kemah dari kulit. Salam tu, maka aku ucapkan salam. Farada, lalu menjawab ya Nabi. Waqala, dan berkata ya Nabi, udkhul, masuklah kamu. Faqultu, maka aku katakan, akulli ya Rasulullah, apakah seluruh aku wahai Rasulullah? Qala, bersabda ya Nabi, kulluka, seluruhnya kamu. Fadakhaltu, lalu aku masuk. Lucu juga. Ada Zahran tersenyum. Zahran di mana letak lucu? Kulli ya Rasulullah. Kulli ya Rasulullah. Akulli ya Rasulullah. Zahran masuk. Nah, apakah seluruh badan aku wahai Nabi? Atau separuh saja boleh masuk? Atau kaki kanan saja? Nabi kata seluruh badan masuk. Itu dah candaan itu. Jadi candaan sahabat yang Nabi itu lembut, enggak kasar. Ini bercanda, orangnya dilempar ke sungai. Canda sampai stres orang dicandai. Hadis. وبه قال حدثنا صفوان ابن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا عثمان ابن أبي العتيكة قال berkata ia Abil Atika innama qala, hanya saja berkata ia laki-laki tadi, adkhulu kulli min sigoril kubah, aku masuk seluruh aku dari bagian kecil, dari karena kecilnya kemah. Karena kemah itu kecil, sahabat itu tak niat bercanda sebetulnya. Karena memang kemahnya kecil, kalau masuk berdua agak sempit. Jadi minta izin apakah seluruh badan atau kepala saja itu, badan di luar. Karena kemahnya kecil. Jadi bukan sahabat yang mencandai Nabi, tapi di sini Nabi yang mencandai sahabat. Kulluka, berarti candaan ada pada kalimat kulluka, bukan akulli, tapi kulluka. Hadis. Bila qala hadatsana Ibrahim ibn Mahdi qala hadatsana Syarik an Asim an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Anas, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata bagiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dal udunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Babun man ya'khudhu syai'a lam mizah, bab seseorang yang mengambil seseorang akan sesuatu di atas bercanda. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Yahya an ibni Abi Dhi'b wa qala hadatsana Sulaiman ibnu Abdurrahman ad-Dimashqi qala hadatsana Syuaib ibnu Ishaq an ibni Abi Dhi'b an Abdullah ibni Sa'ib ibni Yazid an Nabi an jaddihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kakek itu mendengar ia kakek akan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudanna ahadukum mata akhihi la'iban, janganlah sekali-kali mengambil oleh salah seorang di antara kalian akan barang-barang saudaranya la'iban, hal keadaan bercanda, wala jaddan, dan tidak juga serius. Waqala Sulaiman, dan berkata Imam Sulaiman, la'iban wala jiddan, bercanda dan tidak serius. Faman akhadha asa akhihi falyaruddaha, dan siapa saja mengambil ia akan tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikan akannya tongkat. Nah, jadi bercanda boleh, tapi enggak boleh ngambil barang orang. Bercanda sembunyikan baju kawan, bercanda sembunyikan makanan kawan, akhirnya lupa, seminggu baru ingat. Itu udah kehilangan roti. Ya, maaf, saya lupa, saya cuma bercanda, ada sembunyikan lemari pulang. Pasti dia ada berjamur. Itu wajib dibayar. Jadi, saya Amar bercanda begitu, supaya dia pakai sorban seminggu, kita sembunyikan sorbannya.
Baru kembalikan kalian nih, kawan ini nggak pernah kena denda ya. Mana suka kena denda? Tersembunyikan sorbannya. Akhirnya kena sampai sorban dari seminggu. Terbilang alim ditanya. Nafas. Akhirnya ternyata itu kerjain oleh kawan. Nah, di canda-candaan yang berlebihan itu nggak boleh. Seperti kami diceritakan oleh para masyayikh, alumni atau orang-orang taman Mesir. Bila mereka ada selesai, mereka bantu kawannya mengurusi kitab-kitabnya. Ada di antara mereka bungkusin batu, packing batu Mesir. Nah, itu barang-barang packingannya, bawa ke bandara, naik pesawat sampai kampung, buka di rumah, data batu Mesir. Nah, itu candaan yang merugikan. Jadi nggak boleh hukumnya bercanda yang merugikan. Bercanda yang seperti tadi saja, halus-halus. Oh, yang punya dua telinga, oh, yang punya telinga lebar, itu juga nggak boleh. Itu penghinaan jadinya. Hadis. Bihi qala hadatsana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari qala hadatsana Ibnu Numair an al-Amash an Abdullah ibn Yasar an Abdurrahman ibn Abi Layla qala hadatsana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan kepada kami oleh sahabat Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu yasiruna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanama rajulun minhum, lalu tertidur oleh salah seorang di antara mereka. Fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu, lalu pergi oleh sebagian mereka kepada tali bersamanya seseorang. Fa akhadahu, lalu mengambil ia akannya tali. Lalu mengambil ia sebagian akannya seseorang, akannya tali. Fafazi'a, lalu terkejut ia seseorang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman, tidaklah halal bagi seorang muslim bahwa menakut-nakuti ia akan seorang muslim yang lain. Nah, bercanda tidak boleh membuat orang takut. Dia sedang tidur, mengambil talinya, akhirnya dia kaget, itu hukumnya tidak halal. Kawan sambil tidur, langsung dia angkat berdiri. Nah, gempa, digoyang, kasurnya digoyang, ranjangnya, ataupun tempat tinggi dia lari. Jadi membangunkan orang sambil tidur itu nggak boleh diangkat langsung, itu akan menyebabkan penyumbatan daripada pembuluh darah. Bisa orang tuh penyakit stroke. Bangunnya santai, nggak boleh diangkat langsung berdirikan. Katakan ayo kita membola, si dia bola. Bola apa nih? Orang tidur kasih bola. Nah, itu hukumnya haram. TPA, atau pernah tidur TPA? Nah, tidur TPA malam, kawan-kawan yang belum tidur itu dikerjain bagi kawan-kawan yang belakang tidur. Berarti tarik korek api-api, taruh di antara jempolnya, kedua-duanya. Lama-lama kakinya merasa kencang, nanti dia angkat. Berarti dia naik sepeda. Itu juga haram hukumnya. Hadis babu maja fil mutasaddiq, sesuatu yang datang ia tentang memfasih-fasihkan fil kalam di dalam berbicara. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Sinan al-Bahili wa kana yanzilul awaqah, ada ia itu turun awaqah, nama tempat di yanzilul awaqah. Qala hadatsana Nafi ibn Umar an Bisri ibni Asif an Nabi an Sayyidina Abdillah. Qala Imam Abu Dawud, berkatalah Imam Abu Dawud, wa Ibnu Amrin, dianya itu Ibnu Amrin. Qala, berkata ya Ibnu Amrin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yubghidul al-baligha minar rijal, sesungguhnya Allah subhanahu azza wa jalla itu murka ya Allah terhadap orang-orang yang berlebihan dari laki-laki. Alladhi yatakhallalu bilisanihi, seseorang yang memutar ia seseorang dengan lisannya, akan memutar-mutar sapi dengan lisannya.
Nah, sapi lihat makan, kamu pernah lihat sapi makan? Yang dimaksud di sini bukan waktu makan, tapi waktu malam memamah biak. Ketika sapi mengeluarkan makanan yang dimakan tadi pagi, kemudian dia kunyah sambil tidur, matanya merem, lidahnya memamah biak makanan yang sudah dimakan tadi pagi. Nah, kondisi seperti itu, orang yang berbicara berusaha memfusahkan lidahnya, padahal dia nggak fasih, cuman terlalu berlebihan. Kalau bicara tidak jelas juga nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memang beberapa hari datang ke sini menantikan insyaallah bapak-bapak ibu-ibu yang mengatur kesempatan mulai bergabung sama kami serta ada pengamal soleh. Insyaallah dia juga nggak boleh, nggak jelas ngapain. Nah, terlalu berlebihan juga tidak boleh. Hadis. وبه قال لنا ابن السرحي قال لنا ابن وهاب عن عبد الله بن مسيب. Tolong dibacanya, baru kali pertama sudah menjedok dahi orang. وبه قال لنا ابن السرحي قال لنا ابن وهاب عن عبد الله ابن المسيب عن الضحاك بن عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama sarfal kalami, siapa saja yang mempelajari ia seseorang akan perubahan kalam, liyasdiya bihi quluba rijali awin nas, supaya menarik ia seseorang dengan perkataannya akan hati-hati beberapa orang atau manusia. Lam yaqbalillahu minhu yaumal qiyamah, niscaya tidak menerima oleh Allah SWT darinya seorang pada hari kiamat sarfan wala adalan, kan ibadah sunnah dan tidak juga ibadah wajib. Nah, ini salah satu yang mengkhawatirkan kita, sehingga kita tidak buat pelatihan ceramah, pelatihan muhadarah. Karena melatih ceramah, melatih muhadarah itu sepertinya tergolong kepada kalimat ini, sarfal kalam liyasbiya bihi qulubar rijal, belajar retorika bahasa supaya menarik, menawan hati orang. Nah, bagaimana mimik bicara, tangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hukumnya nggak boleh. Maka ceramah saja sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan gayanya. Nah, gayanya gaya tentara ya tentara, gayanya gaya orang tua ya orang tua. Saya gaya masing-masing. Ini materinya, ini hadisnya, pahami sendiri, sampaikan kepada umat. Fatibunna salah qadri ukulihim, ajak mereka bicara sesuai dengan kemampuannya. Pengajian disesuaikan dengan materinya, dengan materi disesuaikan dengan orangnya. Lepas itu sampaikan gaya sendiri, bahasanya macam-campur. Nah, penting yang bahasa membingungkan. Nah, kecuali semuanya orang-orang paham yang bahasa tersebut, baru boleh katakan. Di kampung nggak usah pakai bahasa orang-orang berdasi, ikut bahasa-bahasa jelasannya. Nah, nggak usah ikut gaya, oh saya penggemar Habib Nuh. Nah, ikut gayanya ngomong begitu, bukannya nggak cocok, satu mantong satu pesek misalnya. Jadi tausiah dan ceramah itu berdasarkan dengan amal, berkesan atau tidak berkesan ke dalam hati sesuai dengan amal orang yang menyampaikan, bukan materi, bukan hanya sekedar retorika bahasa. Retorika bahasa hanya menyenangkan di telinga saja, tapi apabila disampaikan dengan amal dan keyakinan, keikhlasan, maka dia akan menembus ke hati yang paling dalam. Sebabnya mubayyin itu suruh zikir. Hadis.
Bihi qala Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Zaid ibni Aslam an Abdullah ibni Umar annahu qala. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, ya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qadima rajulani minal masriqi fa khataba. Telah datang oleh dua orang laki-laki dari Maroko, lalu berbicara keduanya. Dari mana? Masriq, Maroko. Enak antum aja matikan Maroko. Kamu semangat matikan Masjid Maroko. Maghrib yang Maroko bukan Masjid. Maghrib. Nah, itu namanya terjemahan ikut modern tapi nggak tepat. Masjid apa dia? Timur. Timur. Timur saja kan selesai. Maroko pula. Dari timur. Lalu berbicara keduanya. Fa'ajaban nas, lalu kagum oleh manusia. Lalu berkhutbah keduanya. Lalu kagum oleh manusia, yakni libayanihima, karena penjelasan keduanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihran, sesungguhnya dari bayan itu sungguh sihir. Au inna ba'dal bayani la sihran, la sihrun, sesungguhnya sebagian dari bayan itu sungguh sihir. Jadi ada penjelasan itu yang ada makna sihir, maksudnya bisa memukau dan memikat para pendengar. Nah, Wabihi laqad Sulaiman ibn Abdul Hamid al-Bahrani annahu qara'a fi asli Ismail ibn Ayyas wa hadathanhu Muhammad ibn Ismail ibnuhu qala hadathani abi qala hadathani Damdam an Suraih ibn Ubaid qala hadathana Abu Zubayr anna Amar ibn al-As qala yauman, dan sesungguhnya Sayyidina Amar bin As radhiyallahu anhu telah berkata, ya Sayyidina Amar bin As radhiyallahu anhu pada suatu hari, wa qama rajulun, telah berdiri oleh seseorang, fa aktsarul qaula, lalu memperbanyak ia rajul akan perkataannya. Fa qala Amru, maka berkata oleh Sayyidina Amar bin As, lau qasada fi qawlihi, jikalau bermaksud ia seseorang pada perkataannya seorang, lakana khairan lahu, sungguh ada ia perkataan qasada, bermaksud, qasada, bertujuan, qasada, bertujuan. tidak ada dengar kali pertama tadi. Qasada, kalau antum mengartikan bermaksud nggak akan ketemu apa mafhumnya, apa penjelasannya. Qasadatul kalam, mengambil apa? perkataan. Perkataan itu nggak diambil, diucapkan. Ya kamus. Agak cepat. Di sini 265 Bermaksud, berniat, memaksudkan, menghendaki, pergi kepada, menuju ke arahnya, mengikuti, memaksa, membicarakan, menyusun, mengubah syair, sederhana, sedang. Nah, itu maknanya. Mengikuti ia seseorang. Siapa bilang mana mengikuti?
sederhana. Nah, Ia seseorang di dalam perkataannya seorang. Sungguh ada ia perkataan itu baik baginya seorang. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu aku mendengar akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu, demi sungguh aku telah melihat, umirtu, demi aku diperintahkan bahwa an tajawwaza fi qauli, bahwa aku menyedikitkan di dalam berbicara. Fa innal jawaza huwa khairun, kalau sesungguhnya menyedikitkan pembicaraan itu, ianya menyedikitkan pembicaraan itu lebih baik. at-tajawaza bukan menyedikitkan. At-tajawaza artinya aku cepat dalam bicara. Bukan bertele-tele, bukan berbelit-belit. Maka ketika ada satu orang datang, dia memberikan ceramah panjang lebar, aksarul qaul, kata Sayyidina Amr bin As, kalau dia sederhana tentu lebih baik. Jadi tausiah, ceramah, pengajian itu enggak panjang lebar, enggak bertele-tele. Nah, enggak ada kata berulang-ulang, menyampaikan lugas, tegas, tersusun rapi, jelas maksud. Pulang dari pengajian tahu apa yang disampaikan. Nah, yang mutar-mutar enggak jelas, cuplik sini, cuplik situ, ambil kisah ini, ambil kisah itu, enggak jelas apa yang dibahas. Nah, maka kata Nabi SAW, aku diperintahkan Allah untuk cepat dalam bicara. Insya Allah ada beberapa hal perkara yang perlu perhatikan, sehingga Nabi bersabda pakai kata-kata, pakai angka-angka. Salasun man wajada fihinna wajada halatal iman. Nah, sab'atu minal mubiqat, ijtanibu sab'a minal mubiqat, hindari oleh kalian 7 perkara dosa besar. Jadi selesai didengar itu jelas ada 7 hal yang harus dihindari. Ada nomornya, ada angka-angkanya, ada poin-poin pentingnya. Begitu cara metode penyampaian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fis sihr. Bab sesuatu yang telah datang pada sihir. Wabihi qala Abdul Walid Al-Tayalisi qala tana Su'bah an Al-A'mas an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an yamtali'a jawfu ahadikum, bahwa penuh oleh rongga salah seorang kalian, kauhan akan bernanah, akan nanah dan darah. Kau jadi ni? Paihan, Harusan kau. paihan akan nanah dan darah. Khairun lahu min an yamtali asyiran, itu lebih baik baginya seorang daripada bahwa memenuhi seseorang akan syair. Nah, sihir yang dimasukkan di sini nyanyian dan tidak ada faedahnya, bukan bait Alfiyah Ibnu Malik, bukan As-Sulam Munawwarah, bukan juga Imriti, bukan juga bait pujian kepada Nabi. Jadi sihir yang dimasukkan bukan sihir ilmu agama. Nah, kalau sihir ilmu agama ada fikihnya dengan syair apa? Apa syair fikih? Apa orang-orang tadi? Syair fikih. Apa? Ada syairnya. Safinatun Najah, ada satu lagi ciri khasnya. Nah, itu enggak masuk. Jadi syair di sini maksudnya nyanyian. Nyanyian dalam bahasa nyanyian yang bukan berurusan dengan agama. Hafal dia 10 album artis terbaik Indonesia. Minang ada, rock ada, dangdut ada. Nyanyi Roma itu ada 15 ya. Ketika dia diminta di mana saja tampil, kamu mau yang mana? Mau rock, mau dangdut, mau pop, mau metalik, metal, mau musik hantu, musik setan. So mereka Jackson ikut dia.
itu lebih baik dia makan nanah, dipenuhi perutnya dengan nanah daripada diisi dengan nyanyi. Nah, hadis به لقلتنا أبو بكر ابن أبي شيبة قلتنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن شهاب هشام عن مروان ابن حكام عن عبد الرحمن ابن أسود ابن عبد يغوث عن أبي bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal minasy-syi'ri hikmah, sesungguhnya dari syair itu hikmah. Nah, ini hadis pelerainya, bukan dapat hadis yang tadi pula. Sahih Bukhari dan Muslim, orang memenuhi rongga dadanya dengan syair lebih baik diisi dengan darah dan nanah, sehingga semua syair enggak boleh, nyanyian enggak boleh, semuanya haram. Termasuk beratul madi, berzanji, semuanya tidak boleh. Itu asbab memahami satu hadis. Kalau dipahami hadis di sini, di antara syair itu kata Nabi ada yang hikmah, sehingga ada syair-syair yang dipuji oleh Nabi dari sekian syair dahulu Arab jahiliyah. Nah, sehingga ada syair yang dikatakan syair yang masuk Islam, orangnya tidak masuk Islam. Jadi syair itu dinilai bukan dari siapa yang menciptakan, tapi dinilai bagaimana kandungannya. Kalau kandungannya baik boleh, karena dikatakan inna minasy-syi'ri hikmah. Apalagi syair itu memang isinya yang baik semuanya. Nah, maka Imam Syafi'i apabila beliau membuat dalil sebuah kosakata bahasa Arab dari sebuah bait syair, beliau akan hafal seluruh baitnya. Nah, hadis Abi Lakratana Musaddad bin Qalatana Abu Awana an Samak an Simak an Ikrimah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang oleh seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ja'ala yatakallamu bi kalamin, lalu jadilah ya Arabi berbicara ya Arabi dengan pembicaraan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal minal bayan sihran, sesungguhnya dari bayan itu sihir, wa inna minal syi'ri hukman, dan sesungguhnya dari syair itu hikmah. hadis Abi Lakratana Muhammad ibn Yahya ibn Farid qala hadatsana Sa'id ibn Muhammad qala hadatsana Abu Tumailah qala hadatsani Abu Ja'far an-Nahwi Abdullah ibn Thabit qala hadatsani Sahru ibn Abdullah ibn Buraidah an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayan sihran, sesungguhnya dari bayan itu sihir, wa inna minal ilmi jahlan, dan sesungguhnya dari ilmu itu kebodohan, wa inna minal syi'ri hukmah, dan sesungguhnya di syair itu hikmah. Wa inna minal qawli iyalan, dan sesungguhnya dari qaul perkataan itu lalim, zalim, iyalan, lalim. Lalim itu apa? Zalim. Zalim saja, maka lalim. Faqala Sa'ah, lalu berkata Imam Sa'ah bin Suh, Jalan maknanya kesesatan. ilmu itu kesesatan, dari ilmu itu kesesatan. Wa inna minal qawli, Wa inna minal qawli iyalan, dan sesungguhnya dari perkataan itu zalim. terus seantum aja saya tahu. Kesesatan. Qala Sa'sa'ah, Faqala Sa'ah, lalu berkata oleh Imam Sa'ah ibn Suhan, sadaqa Nabiullah
sallallahu alaihi wasallam, telah benar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma qauluhu, adapun perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayan sihran, sesungguhnya dari bayan itu sihir. Farrajul, lalu seseorang yakunu alaihi alhaq, ada yang seorang di atasnya seorang itu kebenaran. Wa huwa alhanu bil hujaji min sahibil haq, dan yang seorang memahamkan ia seseorang dengan argumen-argumen. Al-han, memahamkan. Al-han. Al-han, kalau menurut makna dasarnya lahan dalam bicara. Di sini maksudnya adalah lebih punya kemampuan. Lebih punya kemampuan ya seseorang. Dia bukan gini. Lebih punya kemampuan dengan argumen-argumen dari pemilik kebenaran. Baik oleh hak. Fayasharul qaum, lalu menyihir ia seseorang akan kaum bi bayanihi, dengan bayannya seseorang. Fayashabu bil haq, lalu pergi ia seorang dengan hak. Wa amma qauluhu, dan adapun perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal minal ilmi jahlan, sesungguhnya dari ilmu itu kebodohan. Fayatakallaful al-alimu, lalu maka memberatkan oleh orang yang punya ilmu, ila ilmihi ma la ya'lamu, kepada ilmunya orang alim akan sesuatu tidak mengetahui ianya orang alim. Fayujahiluhu dalika, lalu membodohi ianya orang alim akannya demikian, akannya seorang akan demikian. Wa amma qauluhu, dan adapun perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal syi'ri hukman, dan sesungguhnya dari sihir itu hikmah-hikmah. Fahiya hadhil mawa'izu, dia hanya hikmah-hikmah itu, ini nasihat wal amthalul lati yatta'izu bihan nas, dan contoh-contoh yang menasihati dengannya contoh-contoh oleh manusia. Wa amma qauluhu, dan adapun perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal qauli iyalan, dan sesungguhnya dari perkataan itu kesesatan. Fa'artuka kalamaka, lalu menampilkan olehmu akan kalamu dan pembicaraanmu, ala man laisa min sya'nihi, kepada di atas orang yang tidak tahu ia orang dari keadaannya seseorang, yang tidak tahu. Laisa, ada tahu sana. Yang tidak ada. Yang tidak ada dari keadaannya seseorang. Yang tidak ada yang seorang dari keadaannya seseorang. Wala yuridu, tidak ada ia kalam dan pembicaraan. Tidak ada ia kalam dari pembicaraan yang seseorang. Wala yuriduhu, dan Tidak ada ia kalam dan pembicaraan itu min sya'nihi, dan pembicaraan itu dari keadaannya seseorang. Wala yuriduhu, dan tidak menginginkan ia seseorang akan perkataannya seseorang. Imam Sa'ad bin Suhan menafsirkan hadis Nabi bersabda, di antara bayan ada sihir, di antara ilmu ada kebodohan, di antara syair ada hikmah, di antara perkataan itu ada kesesatan. Maksud di antara bayan ada sihir adalah seorang laki-laki alaihil haq. Alaihi itu maksudnya kewajiban. Seorang laki-laki punya kewajiban membayar sesuatu.
tapi dia lebih fasih, lebih berkuasa, lebih menguasai berbicara dengan argumen, dengan hukum negara misalnya, sehingga dia bisa mengalahkan orang yang punya hak sebenarnya. Maka dia sihir para rakyat, dia sihir para hadirin dengan penjelasan-penjelasan yang tegas, sementara dia berhak bayar. Akhirnya dia ambil hak orang lain yang dia terdiam dengan pembicaraannya tersebut. Ini ditujukan terutama kepada pakar-pakar hukum, pengacara kalau mereka ahli, kalau ngomong itu orang yang bayar nggak jadi bayar, orang nggak bayar harus bayar. Nah, itu mana minal bayar ila sihr. Di pembahasan dia, penyampaian dia bisa menyihir sehingga orang yang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Di antara ilmu ada kebodohan, maksudnya adalah seorang alim memaksakan diri kepada ilmunya, perkara yang orang tidak tahu. Akhirnya dia membuat orang itu jadi bodoh. Dilihat Nateka bahas tentang ilmu kalam. Dilihat masyarakat awam dibahas tasawuf tingkat tinggi. Ikhlas itu adalah beribadah karena Allah, bukan karena harap surga dan neraka. Orang yang beramal karena harap surga, takut neraka, enggak ikhlas. Kalau surga dan neraka enggak ada, jadi mereka enggak akan ibadah. Berarti beramal hanya karena makhluk, bukan karena Allah. Bingung orang awam nih. Tinggi kajian tadi. Salah kita nih beramal untuk surga. Bodoh orang jadi gara-gara pembahasan dia yang tidak sesuai dengan tempatnya. Sama yang pemateri Wahabi. Kayak orang bodoh. Akhirnya orang nggak jadi zikir lagi. Kemudian di antara syair ada hikmah. Maksudnya yaitu nasihat-nasihat, perumpamaan-perumpamaan yang bisa dijadikan nasihat oleh manusia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu syair yang memiliki hikmah. Apalagi syair-syair pepatah-pepatah orang Minang. Diambil dulu baru disimpan. Mengango dulu baru mengecek. Kan ngecek orang ngamuk. Itu ada hikmahnya. Inna minal qawli iyalah, di antara perkataan itu ada penyesatan. Kamu sampaikan pembicaraanmu, kamu sampaikan materimu. Materi itu tidak termasuk bahagian yang diperlukan oleh orang yang kamu ajak bicara. Itu makna penyesatan. Kalau kita tidak diinginkan, materi itu tidak diinginkan oleh orang tersebut, nggak usah disampaikan. Mereka tidak ingin diceramai, nggak usah diceramai. Hanya terjadi penyesatan di sana. Kenapa dia dengarnya sekilas saja? Hanya diambil yang penting-penting saja. Sama tausiah saya bicara di masjid dan momen Maulid Nabi, khutbah Jumat, berbicara tentang kasih sayang baginda Rasulullah SAW. Di antara hadis yang dikutip adalah, kalau ada orang berutang dari umatku dan dia tidak mampu membayarnya ke kepentingan yang penting dalam kehidupannya, maka aku akan bayar utangnya di akhir kelak. Itu satu hadis yang disenangi dari semua materi. Jadi boleh ya berutang kalau untuk kepentingan tabayyin dan dibayar di akhirat. Mana materi kita pengen menyampaikan bagaimana kasih sayang Nabi, dia ambil sesuai kehidupannya itu hutang. Kata dia pikir hutang setiap hari, jadi boleh berhutang. Nabi nanti bayar di akhirat. Bilang salah sambung. Itu jadinya sesat, jadinya orang karena materi nggak cocok dengan dia. Hadis. خلاف وأحمد بن عبده المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر سيدنا عمر رضي الله عنه بحسن
telah lewat oleh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hasan wa huwa yunshidu fil masjid, dan yang Sayyidina Hasan itu sedang membaca syair di dalam masjid. Fala haza ilaihi, melirik ia Sayyidina Umar kepadanya Sayyidina Hasan. Faqala, lalu berkata ia Sayyidina Hasan, qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairun minka, sungguh adalah aku itu bernyanyi di dalam masjid, dan di dalamnya masjid itu ada orang yang ianya orang itu lebih baik darimu. Jadi Sayyidina Hasan bin Sabit, penyair baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke Masjid Nabawi. Beliau mengulang-ulang syair beliau yang pernah disampaikan kepada baginda Rasul. Beliau mengingat kembali dulu beliau pernah baca syair di dalam masjid di hadapan Nabi. Pas itu lalu Sayyidina Umar dilirik tajam gitu. Sayyidina Umar, kan beliau sudah jadi khalifah. Sayyidina Hasan bin Sabit merasa benar. Apa dia lihat? Nah, aku pernah sampaikan syair ini di sini, yang di saat itu ada orang lebih baik dari kamu. Jadi kamu gak usah nego-nego saya. Nah, kalau Wahabi kebaca di sini mungkin dia tobat. Nah, Sayyidina Hasan baca syair dalam masjid. Yang khilafiyah itu adalah hadroh dalam masjid. Kalau syair saja tanpa hadroh boleh. Nah, tapi jangan sedang sholat. Nah, ini baru boleh. Nabi hukum nggak boleh menanamkan syair dalam masjid kalau ganggu orang sholat, kalau ganggu orang baca Quran. Ini kata-kata itu digunakan kuda main gitar. Hadis. وبه حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بمكنه زاد من أنباء الإمام أحمد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu khawatir ya Sayyidina Umar bahwa membiarkan ya Sayyidina Umar akan ya Sayyidina Hasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajazahu, lalu mengizinkan ya Sayyidina Umar akan ya Sayyidina Hasan. Apa maksudnya khawatir? Wa khasya ayarmiyahu, maka khawatir ia Ya Sayyidina Umar ayarmiyahu, bahwa membiarkan ya Sayyidina Umar akan ya Sayyidina Hasan. yarmiyah Yarmiyah artinya membiarkan, ajazahu membiarkan. armi arma Roma yarmi. melempar Nah, melempar ya Sayyidina Umar akan ya Sayyidina Hasan. melempar ia Ya Sayyidina Umar ia ya Sayyidina Hasan akan ya Sayyidina Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nah, maksud melempar itu menghujat. Khawatir Sayyidina Hasan bin Sabit akan menyerang Sayyidina Umar gara-gara melarang bersenandung di masjid dengan dalil, dengan kebersamaan, dengan pengalaman dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar akhirnya membiarkannya saja. Nah, kalau di argumennya Nabi, Sayyidina Umar nggak berani. Rasul izinkan saya, sudah. Rasul ini selesai. Nah, hadis. Abi Ibrahim Muhammad ibn Sulaiman al-Misisi Luwain qala lana ibnu Abi Zinad an abihi an Urwah wa Hisham an Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, lalu berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hasan mimbar fil masjid, itu meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya Sayyidina Hasan akan mimbar di dalam masjid. Fayaqumu alaihi yahju man qala fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya mimbar. Yaqumu alaihi, Fayaqumu, berarti antum baca hadis enggak mengerti apa yang dibaca. Yaqumu alaihi, lalu ulang, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya Sayyidina Hasan pada untuk Sayyidina Hasan.
akan mimbar di dalamnya masjid. Lalu berdiri Yasin Hasan di atasnya mimbar. Ya lanjut. Kalau Rasulullah berdiri, Yahju menyindir oleh orang yang berkata ia orang tentang Yahju menyindir ia oleh orang, menyindir oleh orang yang berkata ia orang, menyindir ia Hasan oleh orang yang berkata ia orang. maknanya satu saja. Kalau fa'nya dua mesti Akan orang yang berkata ia orang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhul qudus, sesungguhnya ruhul qudus ma Hasan itu bersama Sayyidina Hasan, ma nafaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selama membela ia Sayyidina Hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Hasan, perawi Sayyidina Hasan bin Sabit, riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi Nabi menyiapkan satu mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Sabit. Bukan untuk ceramah, untuk bernasyid, untuk bersenandung, untuk mengatakan syair. Syairnya berisi apa? Menghujat, menyerang, mematahkan argumen orang-orang yang berkomentar tentang Nabi. Ada yang mengatakan Nabi gila, dia buat syair matah Nabi bukan gila. Ada yang mengatakan si Nabi begini, dia bantah Nabi, bukan begitu. Maka Nabi bersabda, Ruh Kudus yaitu malaikat bersama Sayyidina Hasan bin Sabit selama dia buat syair membela Rasulullah. Ini dasar yang dibuat oleh para ulama, sehingga banyak ulama yang mengarang syair membela dan memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah dari hadis ini dia ulami Ad-Diba, Barzanji, Syaraful Anam, Majmu' Mawalid dan lain-lain sebagainya. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن سيدنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون. Berfirman Allah Ta'ala, bermula penyair-penyair itu mengikuti akan mereka oleh orang-orang sesat. Manasakha min dzalika wastatna, dan telah menasakh di ayat dari demikian dan wastatna mengecili di ayat. Faqala, berfirman ya Allah Ta'ala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang telah beriman, mereka orang-orang wa amilus shalihat, dan beramal saleh, dan mereka beramal saleh, wa dzakarallaha katsiran, dan mereka mengingat akan Allah katsiran, hal keadaan banyak. Nah, ayat ini yang dikutip oleh mereka anti-anti nyanyi, anti-anti nasyid, wasyu'ara yattabi'umul ghawun. Tapi mereka mengutipnya enggak jujur, kutipan hanya sampai ke situ saja. Padahal nasakha min dzalik wastasna, ada ayat setelahnya menasakh, mengecualikan. Kecuali syu'ara yang tidak diikuti oleh ghawun adalah syu'ara yang beriman, beramal soleh dan mengingat Allah dalam keadaan banyak. Syairnya ulama-ulama sufi, syairnya para ulama, syairnya para pecinta Nabi. Ini bukan pengikut orang-orang zalim. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalil penting yang antum buat rangkumannya.